Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi inflasi dan pengangguran pada mata kuliah Ekonomi Makro. Sebelum itu, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ibu Idani Harefa, SE, ME. Dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 terdiri atas 13 orang yang telah berkontribusi untuk pencapaian materi terkait inflasi dan pengangguran. Untuk itu, selamat menyaksikan terkait materi inflasi dan pengangguran yang pada mata kuliah Ekonomi Makro, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari inflasi. Nah, pengertian inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama konsumsi masyarakat yang meningkat, yang kedua berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya ketidaklancaran distribusi barang. Nah, menurut Vanniers dan Subol, inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus sepanjang waktu, atau a steady change for the general level of process to reach over time. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum secara terjadi sekali waktu hanya sekali saja, itu tidak dinamakan yang namanya inflasi. Mengapa? Karena ketika harga barang itu meningkat terus secara menerus, nah itulah yang dinamakan dengan inflasi. Namun ketika kenaikan harga barang itu hanya sekali dalam waktu tertentu saja, itu tidak dinamakan yang namanya inflasi. Nah, kemudian ada beberapa inflasi menurut sifatnya, yaitu yang pertama creeping inflation. Nah, creeping inflation ini adalah ditandai dengan kenaikan harga yang lambat dengan persentase yang kecil serta dengan dalam jangka relatif lama. Kemudian yang kedua adalah galloping inflation. Nah, galloping inflation ini adalah yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Nah, artinya ini adalah harga-harga minggu atau bulanan lebih tinggi minggu bulan lalu dan seterusnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pengertian inflasi dan perbedaannya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya tentang kondisi penyebab inflasi. Ya, di mana kita tahu penyebab inflasi juga ada tingginya permintaan, yaitu di mana dimaksud jika permintaan terhadap suatu barang atau jasa naik, maka akan meningkatnya penyebab inflasi. Lalu ada juga penyebab inflasinya meningkatkan biaya produksi, di mana maksudnya itu biasanya terjadi pada dalam negara berkembang, adanya kenaikan suatu usaha atau jasa bisa meningkatnya itu. Habis itu bertambahnya juga jumlah uang. Habis itu akibat perilaku masyarakat dan struktural ekonomi yang kaku. Di mana maksudnya itu adalah struktural ekonomi yang kaku itu adalah ekonomi yang tidak bisa dijalankan dan tidak bisa diolah oleh penjualnya. Oke, ada juga kondisi penyebab inflasi, yaitu kekacauan ekonomi dan politik. Ya, hal ini biasa terjadi pada kalangan ini, membuat harganya makin menaik tetapi tidak ada untung atau yang lain. Oke. Habis itu juga penyebabnya itu juga salah satunya adalah hutang nasional dan lain-lain.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara mencegah terjadinya inflasi. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya inflasi yaitu 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Dengan contoh meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat berubah kebijakan keuangan yang dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dan kebijakan operasi pasar terbuka di mana dengan mengendalikan uang beredar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga kestabilan moneter dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di satu negara. 3. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter. A. Menambah hasil produksi dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap perusahaan diharapkan dapat lebih banyak memproduksi barang. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka perputaran uang semakin cepat dan banyak sehingga uang yang beredar kembali menjadi semula. B. Mempermudah masuknya barang impor. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menurunkan pajak dan juga mempermudah perizinan barang impor. Melihat dari tidak semua barang yang diproduksi ada di Indonesia. C. Menstabilkan pendapatan masyarakat. Menjaga pendapatan masyarakat untuk tidak naik. D. Menetapkan harga maksimum jika terjadinya inflasi. Maka daya beli barang di masyarakat akan menurun. Ditetapkan harga maksimum diharapkan daya beli masyarakat akan menjadi lebih baik lagi. E. Pengawasan distribusi barang. Distribusi yang terhambat di suatu wilayah juga dapat menaikkan harga barang yang ada. Permintaan yang besar dan tidak dibagi dengan adanya barang yang terbatas membuat distribusi barang ini menjadi terhambat. Dilakukannya pengawasan diharapkan barang tersebut dapat cepat sampai kepada masyarakat dengan waktu yang efisien. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kami, Ainil. Saya akan melanjutkan tentang dampak terjadinya inflasi. Inflasi yang terjadi dapat menimbulkan dampak di beberapa sektor, yaitu yang pertama A. Dampak inflasi pada ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Yang kedua, dampak inflasi pada perhitungan harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan kalkulasi atau perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena dapat menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Yang ketiga yaitu dampak inflasi pada pendapatan. Dampak inflasi pada masyarakat dapat dirasakan secara positif dan negatif, terutama dari segi pendapat. Yang keempat, dampak inflasi pada ketidakpastian pengambilan keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Yang kelima, menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja yang tidak menerima kenaikan upah. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mengatasi inflasi. Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat yang tidak terkendali, pemerintah harus melakukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilkan perekonomian, karena inflasi adalah hasil dari pengeluaran yang terlalu banyak pada perekonomian. Kebijakan dibuat untuk membatasi pertumbuhan uang. Inflasi dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter, fiskal, atau kebijakan yang menyangkut kenaikan produksi. Berikut upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter. Alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Federal Reserve Bank menurunkan pasokan uang dengan menjual sekuritas besar mereka kepada publik, khususnya dealer sekuritas. Pembeli membayar sekuritas dengan menulis cek atau simpanan yang mereka pegang di bank komersial. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian.
Keempat, penurunan pengeluaran pemerintah. Selama proses inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran jumlah yang tidak beredar. Dalam banyak kasus, pengeluaran pemerintah yang tinggi merupakan akar penyebab inflasi. Yang kelima, kenaikan pajak. Kenaikan tingkat pajak mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan orang untuk barang dan jasa. Baik, saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Pertama itu kebijakan moneter. Alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini termasuk uang kertas, koin, dan deposito bank yang dipegang oleh bisnis dan individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang dalam perekonomian. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Federal Reserve Bank menurunkan pasokan uang dengan menjual sekuritas besar mereka kepada publik, khususnya ke dealer sekuritas. Pembeli membayar sekuritas dengan menulis cek atas simpanan yang mereka pegang di bank komersial. Ini adalah cara yang efektif untuk mengontrol suplai uang karena simpanan bank komersial di Federal Reserve Bank adalah cadangan resmi bank. Penjualan sekuritas, bank terpaksa membatasi pinjaman dan pembelian sekuritas mereka, sehingga mengurangi jumlah uang dalam perekonomian. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Kebijakan tersebut dirancang oleh John Maynard Keynes yang mempelajari hubungan antara pengeluaran agregat dan jumlah aktivitas ekonomi di masyarakat. Dia juga mengklaim bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengontrol permintaan agregat. Yang keempat, penurunan pengeluaran pemerintah. Selama periode inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran jumlah uang yang beredar. Dalam banyak kasus, pengeluaran pemerintah yang tinggi merupakan akar penyebab terjadinya inflasi. Namun, seringkali sulit bagi pemerintah untuk membedakan antara pengeluaran esensial dan non-esensial, sehingga kebijakan pengeluaran harus ditambah dengan. Saya akan melanjutkan materi makalah kami yang berjudul pengertian pengangguran dan jenis-jenisnya. Adapun pengertian pengangguran menurut para ahli seperti yang dipaparkan oleh Sendi Dharma Kusuma yang menjelaskan bahwa pengangguran adalah orang yang menganggur dapat didefinisikan yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya atau sedang menunggu panggilan untuk kembali suatu pekerjaan setelah diberhentikan, atau orang yang sedang menunggu melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu. Sedangkan menurut Sudono Sukirno yang menjelaskan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun tidak memperolehnya. Dan dari pengertian para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian pengangguran adalah keadaan di mana seseorang ingin bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Atersman. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran konjungtural atau siklis. Perubahan ekonomi penyebab utama terjadinya pengangguran konjungtural. Resesi atau kemunduran ekonomi suatu negara menjadi dampak dari pengangguran konjungtural. Selain itu, kerugian perusahaan dan pengangguran
tenaga kerja juga menjadi penyebab dari pengangguran ini. Nah, dampaknya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibatnya banyak pengangguran karena perubahan ekonomi ini. Kedua yaitu pengangguran struktural. Perubahan ekonomi dalam waktu lama menjadi penyebab pengangguran struktural. Contohnya, berubahnya negara agraris menjadi ekonomi karena perubahan hubungan pekerjaan yang justru dengan ini mempengaruhi pada tenaga kerja yang berkurang, yang diakibatkan ketidaksesuaian bidang dengan keterampilan yang dimiliki. Akibatnya muncul pengangguran ini. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Nah, pada sektor pertanian menjadi contoh dalam menafsirkan hubungan antara pengangguran musiman dengan ekonomi jangka pendek. Contohnya, petani harus menganggur beberapa bulan karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum mendapatkan pekerjaan. Penyebab dari pengangguran ini yakni karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bagi pekerja. Pemberi pekerjaan melakukan seleksi dan dengan kualitas tinggi dari pelamar sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Kelima, pengangguran terbuka. Nah, jenis pengangguran ini berdasarkan lama waktu kerja dibagi menjadi tiga, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka yakni situasi di mana orang tidak bekerja dan masih mencari kerja. Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar menjadi penyebab pengangguran ini. Keenam, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi ketika tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Contoh pengangguran ini yakni tentang kerja lepas, tidak memiliki kepastian jam kerja. Yang ketujuh, pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini akan terjadi karena ketidaksesuaian kemampuan dan bakat bekerja, sehingga hal ini mempengaruhi produktivitas dan penghasilan rendah dari pekerja. Salah satu penyebab dari pengangguran terselubung yakni sangat minimnya lowongan kerja sesuai bidang sehingga seseorang bekerja di luar bidang dan pendidik. Demikian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya mengenai penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab pengangguran yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh beberapa kondisi dan yang paling utama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dan pengangguran tidak berkontribusi untuk negara, tetapi hal tersebut tidak semata-mata menyalahkan kelompok pengangguran. Pemeran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap tingkat jumlah pengangguran. Sampai saat ini, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan masih dirasa merugikan bagi kaum pekerja dan kualifikasi khusus dari penyedia lapangan kerja, menyebabkan banyak pengangguran yang terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas para pekerja masih kurang, sehingga banyak pekerja yang tidak maksimal bekerja dalam bidang yang tidak mereka kuasai. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi pemilik lapangan pekerjaan dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melamar pekerjaan masih tidak adil bagi mereka yang tidak mempunyai spesifikasi khusus sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga belum berdampak pada penurunan jumlah pengangguran yang signifikan. Sekian materi saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kami Andrianisa. Berikut faktor penyebab terjadinya pengangguran yaitu yang pertama, tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah ketersediaan lapangan kerja. Tidak semua negara berpenduduk padat dapat menampung pekerjaan yang tersedia. Dan sangat sedikit juga orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang layak mereka dapatkan di bidang pekerjaan mereka. Seringkali terdapat lowongan pekerjaan yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak dapat menampung seluruh pengangguran yang ada. Yang kedua yaitu teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak selamanya berdampak positif. Kemajuan teknologi yang semakin canggih akan juga dapat menggantikan fungsi manusia, di mana dalam menjalankan sebuah pekerjaan.
Apabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan banyaknya pengangguran. Yang ketiga yaitu keterampilan yang kurang memadai. Keterampilan yang kurang memadai apabila seseorang yang tidak memiliki pengalaman dalam bekerja akan kesulitan ketika untuk mencari pekerjaan yang baru. Penyedia pekerjaan terkadang mencantumkan syarat-syarat khusus untuk pengalaman bekerja, sehingga untuk beberapa fresh graduate hal ini juga akan terasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini juga bagi yang kurang terampil di mana tidak sesuai dengan keahliannya akan menemui kesulitan dalam bersaing untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. Yang keempat yaitu kualifikasi pendidikan yang kurang sesuai. Pendidikan juga menjadi salah satu permasalahan banyaknya terjadinya pengangguran, karena yang pertama rendahnya akses pendidikan yang menyebabkan masyarakat kurang kompeten di dunia pekerja atau di dunia kerja. Padahal juga pendidikan sangat berguna untuk membentuk sebuah karakter serta kompetensi kerja. Yang kedua yaitu kebanyakan pekerjaan tidak mencantumkan segala macam jurusan, sehingga seseorang dengan latar belakang pendidikan minoritas akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima yaitu kemiskinan. Permasalahan pengangguran umumnya juga terjadi karena faktor kemiskinan. Dan hal ini juga disebabkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Tingkat kemiskinan sangat berhubungan erat dengan tingkat pengangguran. Secara umum, pengangguran juga berasal dari orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga menyebabkan seseorang kesulitan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dan fasilitas yang menunjang keterampilan yang bisa digunakan di dalam dunia kerja. Yang keenam yaitu pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK juga salah satu penyebab faktornya tingginya angka pengangguran. Terlebih jika PHK yang dilakukan dalam skala yang besar, banyak juga orang yang akan kehilangan pekerjaan dan akibatnya akan menganggur. Sebagai contoh dengan kasus yang pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu yaitu pemutusan pekerjaan akibat masal pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Banyak pekerja yang dirumahkan dan tidak dapat penghasilan. Yang ketujuh yaitu tidak meratanya lapangan pekerjaan. Meratanya lapangan pekerjaan juga pada umumnya lebih dipusatkan di kota metropolitan yang membuat sebagian orang kesulitan untuk mengaksesnya. Jauhnya tempat tinggal dengan tempat kerja bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk mengambil pekerjaan yang ada di kota. Walaupun dengan iming-iming upah yang lebih tinggi, namun pengeluaran juga cukup tinggi. Sedangkan pekerjaan yang ada di kampung atau di desa tidak terlalu banyak ya. Apabila lapangan pekerjaan lebih merata atau tidak hanya dipusatkan di kota saja, maka angka pengangguran yang ada akan semakin berkurang. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman semua dapat mengerti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai upaya-upaya mengatasi pengangguran. Dalam upaya-upaya mengatasi pengangguran ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal ini dengan mengembangkan industri rumah tangga di berbagai tempat, maka akan membuat lapangan pekerjaan
bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah yang terbaik sebagai upaya yang menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan adanya peningkatan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan ini adalah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menginginkannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang keempat, mendorong investasi. Mendorong investasi ini adalah pemerintah perlu mendorong masuknya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga semakin banyak peluang kerja di Indonesia. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dengan secara mendirikan industri baru terutama yang bersifat pada kerjanya. Baik, demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh penjelasan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Dampak terjadinya pengangguran. Beberapa di antaranya adalah dalam bidang pembangunan, dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, dan sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Terhadap sosial, dampak pengangguran akan menimbulkan: 1. Akan menimbulkan perasaan kurang percaya diri pada diri seseorang tersebut. 2. Dapat meningkatkan adanya tindakan kriminalitas atau penyimpangan. 3. Akan membuat semakin bertambahnya anak jalanan, pengamen, pengemis, serta kemunculan lainnya. 4. Bisa mengakibatkan peningkatan angka atau tingginya jumlah anak yang putus sekolah karena adanya pengangguran tersebut. 5. Menurunkan keterampilan seseorang. Pengangguran juga mempengaruhi pembangunan ekonomi karena masyarakat tidak mampu dalam memaksimalkan kemakmuran yang ada. Juga mengakibatkan pendapatan pajak dari negara berkurang dan makin kurangnya atau bahkan tidak bisa mengkampanyekan atau menggalangkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian peran dalam mengatasi peran pemerintah dalam berupa. 1. Menciptakan pekerjaan seluas-luasnya. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Pengembangan sektor informal. 6. Pengembangan program transmigrasi. 7. Meningkatkan investasi. Selanjutnya, hubungan inflasi dan pengangguran, yang dimana semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran dan menurun. Begitu juga sebaliknya. Mengapa inflasi dan pengangguran menjadi masalah perekonomian? Inflasi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dengan secara suku bunga dinaikkan, maka dana masyarakat tinggi dan komponen inflasi turun. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga menjadi masalah ekonomi makro. Begitupun dengan pengangguran. Jika di suatu negara kebanyakan pengangguran, otomatis negara tersebut kekurangan tenaga kerja yang berkualitas sehingga menjadi masalah ekonomi makro. Lalu, mengapa inflasi dan pengangguran menjadi permasalahan dalam ekonomi makro? Permasalahan pengangguran inflasi menjadi kajian dalam ekonomi makro karena ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan dalam ruang lingkup ekonomi yang besar atau luas. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, berdasarkan video presentasi yang telah kami sampaikan terkait topik inflasi dan pengangguran dari awal video hingga akhir video, jadi terkait topik inflasi dan pengangguran dapat kami simpulkan bahwa inflasi dan pengangguran
adalah dua indikator ekonomi yang sangat penting dan sering digunakan untuk mengevaluasi ekonomi yang lebih baik dan sehat bagi suatu negara. Untuk itu, teman-teman semua, dan untuk itu kita sebagai masyarakat, secara khusus pada kesempatan ini sebagai mahasiswa, marilah kita mempelajari terkait inflasi dan pengangguran mulai dari penerapan pencegahannya dan perubahan. Dan ini sangat berperan penting bagi lingkungan sekitar kita. Untuk itu, hal demikian sangat penting bagi perkembangan ekonomi yang lebih baik dan sehat bagi negara kita dan terserah khusus juga bagi daerah kita. Untuk itu teman-teman semua, kiranya itu saja presentasi kami atau video presentasi kami pada kelompok 5. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan terkait materi inflasi dan pengangguran dapat dimengerti dan menjadi pengetahuan yang lebih baik terkait ekonomi makro pada teman-teman semua. Itu saja, terima kasih.